Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kebijakan moneter di Indonesia dan hari ini kita akan membahas inflasi bersama saya Profesor Andri Sumitra MA. Ya, kita tentu sudah kenal ya dan sering dengar istilah inflasi ya. Jadi inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu ya. Ya, kalau kenaikan harga satu atau 2 barang saja itu tidak disebut inflasi, ya. Baru disebut inflasi apabila kenaikannya meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya, ya. Nah, kebalikan dari inflasi ini disebut dengan deflasi. Jadi kalau inflasi terjadi kenaikan harga barang dan jasa, kalau deflasi terjadi penurunan pada harga barang dan jasa. Nah, di Indonesia, teman-teman, perhitungan inflasi itu dilakukan oleh BPS, ya. Jadi BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang itu nanti dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat, ya. Dan ini kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan cara apa? Dengan cara membandingkan harga-harga saat ini berapa dengan harga-harga pada periode sebelumnya. Nah, indikator tingkat inflasi itu ada beberapa ya. Misalnya menggunakan IHK ya, indikator indeks harga konsumen. Ya, ini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Ya. Nah, berdasarkan The Classification of Individual Consumption by PUS tahun 2018, IHK dikelompokkan ke dalam 11 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan, dan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, transportasi, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, rekreasi, olahraga, dan budaya, pendidikan, penyediaan makan dan minuman, perawatan pribadi, dan jasa lainnya. Nah, untuk di BPS saat ini, BPS mempublikasikan inflasi berdasarkan disagregasi inflasi ya untuk menghasilkan indikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor-faktor yang umumnya lebih bersifat fundamental ya. Nah, jadi BPS menetapkan ada yang pertama inflasi inti, yaitu komponen inflasi yang dianggap cenderung stabil, terus-menerus atau persisten dalam pergerakannya dan ini dipengaruhi oleh faktor fundamental ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi inti antara lain adanya interaksi antara permintaan dan penawaran, lingkungan eksternal seperti nilai tukar, harga komoditi internasional, dan perkembangan ekonomi global. Termasuk juga ekspektasi inflasi di masa depan. Ya. Ada juga menurut BPS inflasi non-inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung memiliki volatilitas yang tinggi atau gerakan yang tinggi karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Ya, komponen inflasi non inti ini terdiri dari inflasi komponen bergejolak atau volatile food. Ya, inflasi yang dominan dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok bahan makanan seperti ada masalah pada panen, ya, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun komoditas pangan internasional. Ya, misalnya saat ini ada masalah berkaitan dengan naiknya harga beras ya yang itu dikaitkan dengan cuaca, gangguan alam, dan lain sebagainya. Adapun inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah atau administered price, ini inflasi yang dominan dipengaruhi oleh kejutan berupa kebijakan harga pemerintah. Seperti nanti naiknya harga BBM, ya, naiknya tarif listrik, naiknya tarif angkutan dan sejenisnya. Nah, ini juga menyebabkan terjadinya inflasi dan ini masuk kategori inflasi non inti administered prices. Nah, lalu kita pernah bertanya ya, penyebab inflasi itu apa aja? Yang pertama, ada namanya cost push inflation, yaitu inflasi disebabkan karena adanya tekanan dari sisi penawaran. Ya, ini terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi penawaran atau biaya produksi meningkat, ya. Faktor penyebabnya antara lain depresiasi nilai tukar, ya. Jika mata uang suatu negara mengalami penurunan nilai depresiasi ya terhadap mata uang asing, itu harga impor akan naik ya sehingga meningkatkan biaya produksi dan akhirnya mendorong inflasi. Mungkin tadinya
$1 katakanlah 15.000. Tapi begitu dolar menguat, rupiah melemah menjadi 18.000, ada selisih 3.000 dan ini menjadi beban ketika barang barang yang dihasilkan itu memiliki komponen impor. Ya, sehingga biaya produksinya naik dan ini mendorong terjadinya kenaikan harga atau inflasi. Yang kedua, dampak inflasi luar negeri, ya. Inflasi di negara mitra dagang misalnya atau di pasar global global misalnya dapat berdampak pada harga-harga impor, ya. Ya, misalnya harga barang kita impor dari Malaysia misalnya atau Singapura atau Thailand misalnya. Begitu barangnya naik di sana, maka otomatis itu akan meningkatkan biaya produksi dalam negeri. Kenapa? Karena terjadi peningkatan harga barang karena ada inflasi di negara tempat kita mengimpor barang. Yang ketiga mungkin peningkatan harga komoditas yang diatur oleh pemerintah. Ya, tadi ada harga minyak, BBM-nya, tarif listrik. Jadi begitu naik, maka biaya produksi juga akan ikut naik. Ya. Yang keempat, adanya supply yang makin berkurang ya, negatif supply shocks ya. Terjadi bencana alam ya atau gangguan dalam distribusi barang dan jasa. Ini menyebabkan mengurangi penawaran sehingga kenaikan meningkat dan ini akan mendorong terjadinya kenaikan harga. Ya misalnya dalam kasus-kasus ya eh, kemarin dulu pernah kacang hijau, kedelai yang langka sehingga produksi tempe juga terpengaruh. Ini sekarang beras misalnya. Nah, ini juga menjadi contoh ya bagaimana supply yang disebabkan oleh mungkin ya bencana alam atau gangguan dalam distribusi barang dan jasa bisa menyebabkan kenaikan harga karena penawarannya berkurang. Yang kedua, demand pull inflation, yaitu tekanan dari sisi permintaan. Ya, ini terjadi kalau inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi permintaan barang dan jasa lebih besar daripada ketersediaan barangnya. Nah, dalam konteks makroekonomi, apabila output real yang melebihi output potensial atau permintaan total lebih besar daripada kapasitas perekonomian, ini bisa mendorong kenaikan harga. Nah, yang ketiga, ekspektasi inflasi, ya dipengaruhi oleh persepsi dan harapan masyarakat serta pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi di masa depan, ya. Jadi keputusan konsumen, investor dan pelaku ekonomi lainnya ini bisa mempengaruhi tingkat inflasi, ya. Misalnya ada ekspektasi inflasi adaptif, ya, di mana ekspektasi inflasi didasarkan pada pengalaman masa lalu atau data historis. Sedangkan berikutnya ada ekspektasi inflasi forward looking ya. Itu ekspektasi inflasi didasarkan pada analisis dan perkiraan terhadap faktor-faktor ekonomi dan kebijakan yang mempengaruhi inflasi di masa depan. Nah, inflasi itu sangat penting untuk dijaga karena dia berkaitan dengan kestabilan harga. Ya, inflasi yang rendah dan stabil itu merupakan prasyarat agar ekonomi bisa bertumbuh ya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi inflasi yang terkendali, yang rendah, yang stabil itu penting ya. Karena inflasi yang tinggi dan tidak stabil itu dampaknya negatif pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ya. Bisa kita lihat ada 4 alasannya. Yang pertama, inflasi yang tinggi itu akan menyebabkan pendapatan nyata masyarakat itu akan terus turun. Sehingga standar hidup dari masyarakat turun juga. Dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, itu makin bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil itu akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan. Ya, pengalaman menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil itu menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi. Ya, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Ketiga, tingkat inflasi dalam negeri yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di luar negeri, ya, itu menjadikan tingkat bunga domestic real menjadi tidak kompetitif, ya kalah bersaing sehingga ini dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang kita, rupiah. Ya, keempat, kestabilan harga memiliki peran penting dalam mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Ya, menetapkan dan mencapai sasaran inflasi itu penting karena tugas Bank Indonesia salah satu di antaranya adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, ya. Nah, salah satu aspek dari stabilan nilai mata uang itu dilihat dari stabilitasnya terhadap harga barang dan jasa yang tercermin pada perkembangan laju inflasi yang rendah dan stabil. Nah, pengendalian inflasi di Indonesia itu sangat penting ya, dan itu dilakukan melalui bauran kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Ya. Nah, di Indonesia itu sumber tekanan inflasi tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia,
tapi juga berasal dari sisi penawaran, itu berkaitan dengan produksi dan distribusi barang, ya. Tekanan terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah ya terkait dengan barang-barang yang masuk ke dalam kelompok administer price ya, seperti harga BBM, ya, tarif listrik dan komoditas energi lainnya. Itu juga bisa mempengaruhi terjadinya inflasi. Nah, Bank Indonesia dan pemerintah itu bekerja sama dalam pengendalian inflasi dengan membentuk tim pengendali inflasi. Di tingkat pusat namanya TPI, kalau di tingkat daerah namanya TPID. Ya, jadi pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola ekspektasi inflasi dan mengelola penawaran, di antaranya pengelolaan terhadap pasokan, distribusi barang, ya, konektivitas, rantai perdagangan, dan subsidi. Ya, saat ini ada 3 tim yang terbentuk dari tim pengendali inflasi nasional, yaitu tim pengendali inflasi pusat, tim pengendali inflasi daerah, tingkat provinsi, dan tim pengendali inflasi daerah di tingkat kabupaten atau kota. Ya. Nah, jadi program pengendalian inflasi difokus pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, persediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Nah, jadi Bank Indonesia bersama dengan TPIP dan TPID itu terus menjaga kendalinya inflasi nasional, ya termasuk dalam gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Nah, ini jalur koordinasi pengendalian inflasi. Para pihak-pihak yang berkepentingan ada Bank Indonesia, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, dan ada kementerian dan lembaga. Ya, Bank Indonesia tentu bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter. Pemerintah pusat itu dan daerah kepada kebijakan fiskalnya. Sedangkan kementerian nanti berkaitan dengan koordinasi kebijakan sektoral. Jadi kalau ada guncangan-guncangan, maka ini akan dikomunikasikan melalui jalur koordinasi pengendalian inflasi ya, baik pada inflasi inti maupun pada administered price maupun pada volatile food ya, sehingga nanti bisa ditemukan inflasi pada level harga konsumen seperti apa dan itu nanti akan disesuaikan dengan target atau sasaran yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, dalam perjanjian kerjasama antara BI dan Kementerian Keuangan, sasaran inflasi itu diusulkan melalui pembahasan bersama ya dalam rapat koordinasi tingkat kementerian dan lembaga dalam TPIP yang kemudian itu ditetapkan oleh pemerintah untuk kurun waktu tertentu langsung melalui PMK, Peraturan Menteri Keuangan ya. Nah, target atau sasaran inflasi itu adalah tingkat inflasi yang akan dicapai oleh Bank Indonesia dengan koordinasi dengan pemerintah. Ya, misalnya nih kita lihat sejak tahun 2021 ya, 2022, 2023 dan tahun 2004 itu diputuskan melalui PMK nomor 101 tahun 2021 ya. Masing-masing sebesar 3%, 3,0%, 2,5% dengan deviasi masing-masing plus minus 1% kurun waktu 2022 sampai 2024 ya. Nah, angka target inflasi ini bisa kita lihat ya di situs Bank Indonesia atau situs instansi pemerintah lainnya. Di Kementerian Keuangan ada, di Kemenkop bidang perekonomian ada, Kementerian PPN dan Badan Perencanaan Nasional juga ada. Nah, saat ini Indonesia menggunakan flexible ITF sebagai kerangka kebijakan baru moneter ya. Ya, di mana Bank Sentral menjaga stabilitas sistem keuangan secara terintegrasi dengan mandat mencapai stabilitas harga. Ada 5 elemen pokok untuk kerangka flexible inflation targeting framework ini. Ya, yang pertama, strategi penargetan inflasi itu merupakan strategi dasar kebijakan moneter. Ya, jadi kebijakan moneter menargetkan inflasi sekian dan itu tadi dituangkan dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan. Yang kedua, integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial itu dilakukan untuk memperkuat transmisi kebijakan dan sekaligus mengupayakan stabilitas makroekonomi. Tiga, peran kebijakan nilai tukar dan arus modal untuk mendukung stabilitas ekonomi makro ya. Kemudian 4, penguatan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah untuk pengendalian inflasi maupun dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Kelima, penguatan strategi komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan. Ya, jadi strategi targetan inflasi ini di Bank Indonesia mengumumkan ya sasaran inflasi ke depan pada periode tertentu. Sasaran inflasi itu sudah ditetapkan oleh pemerintah ya berkoordinasi dengan Bank Sentral untuk 3 tahun melalui peraturan Menteri Keuangan. Dan setiap periode Bank Indonesia akan mengevaluasi apakah proyeksi inflasi tersebut masih sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.